Fitria Familynya dengan NIM 200810101008. Nama saya Wanda Dwi Fitri dengan nomor NIM 200810101023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyelesaikan siklus akuntansi. Proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan menjurnal transaksi-transaksi dan diakhiri dengan penyiapan neraca saldo setelah penutupan disebut dengan siklus akuntansi atau accounting cycle. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Dan yang kedua, memposting transaksi tersebut ke dalam buku besar. Yang ketiga, menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang keempat, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Yang kelima, menyiapkan kertas kerja akhir periode. Ini merupakan hal yang opsional. Yang keenam, merupakan membuat ayat jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar. Yang ketujuh, menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Dan yang kedelapan, menyiapkan laporan keuangan. Yang kesembilan, membuat ayat jurnal penutup dan diposting ke buku besar juga. Dan yang terakhir adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan ilustrasi dari siklus akuntansi. Kita asumsikan bahwa Rahma Lulu telah menjalankan usaha konsultasi paruh waktu di rumahnya selama beberapa tahun. Pada tanggal 1 April 2016, Rahma memutuskan untuk pindah ke kantor sewaan dan menjalankan usahanya secara purna waktu, yang selanjutnya dikenal dengan Rahma Consulting. Selama bulan April, Rahma Consulting melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Pada April tanggal 1, aset-aset berikut ini diterima dari Rahma Lulu: kas sebesar 13 juta, piutang usaha sebesar 3 juta, perlengkapan sebesar 1.400.000 dan peralatan kantor sebesar 12.500.000. Tidak ada liabilitas yang diterima pada saat itu. Tanggal 1 lagi pada bulan April membayar sewa 3 bulan sesuai kontrak sewa sebesar 4.800.000. Tanggal 2 April membayar premi asuransi kerugian dan kebakaran untuk properti sebesar 1.800.000. Tanggal 4 April menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta. Tanggal 5 April membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari data media sebesar 2 juta. Tanggal 6 April menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 1.800.000. Tanggal 10 April membayar tunai untuk iklan koran sebesar 120.000. Selanjutnya, pada tanggal 12 April membayar data media sebagian dari utang pembelian tanggal 5 April sebesar 1.200.000. Tanggal 12 April lagi mencatat jasa yang disediakan secara kredit untuk periode 1 sampai dengan 12 April sebesar 4.200.000. Kemudian tanggal 14 April membayar gaji 2 mingguan resepsionis paruh waktu sebesar 750.000. Pada tanggal 17 April menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai dengan 16 April sebesar 6.250.000. Pada tanggal 18 membayar tunai atas pembelian perlengkapan sebesar 800.000. Pada tanggal 20 mencatat pendapatan honor yang masih terutang untuk periode 13 sampai dengan 20 April sebesar 2.100.000. Pada tanggal 24 April menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai dengan 24 April sebesar 3.850.000. Pada tanggal 26 April menerima kas dari klien atas pelunasan piutang usaha sebesar 5.600.000. Pada tanggal 27 April membayar gaji 2 mingguan resepsionis paruh waktu sebesar 750.000. Pada tanggal 29 April membayar tagihan telepon bulan April sebesar 130.000. Kemudian pada tanggal 30 April membayar tagihan listrik bulan April sebesar 200.000. Pada tanggal 30 April menerima kas dari klien atas honor periode pada tanggal 25 sampai 30 April sebesar 3.050.000. Pada tanggal 30 lagi mencatat pendapatan honor yang masih terutang untuk sisa bulan April sebesar 1.500.000. Pada tanggal 30 April lagi Rahma melakukan penarikan tunai sebesar 6 juta untuk keperluan pribadi. Kemudian langkah pertama adalah menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca dan hati-hati penjelasan transaksi untuk menentukan apakah transaksi tersebut mempengaruhi akun aset, liabilitas, ekuitas, pemilik, pendapatan, beban, atau prefer. Yang kedua, untuk setiap akun yang dipengaruhi oleh transaksi,
temukan apakah saldo akun tersebut naik atau turun. Dan yang ketiga, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan tersebut harus dicatat sebagai debit atau kredit dengan mengikuti aturan debit dan kredit di tampilan pada bab 2. Yang kemudian nomor 4, catat transaksi tersebut dengan menggunakan ayat jurnal. Kode akun perusahaan berguna dalam menentukan akun mana yang dipengaruhi oleh transaksi. Kode akun untuk Rama Consulting ditunjukkan sebagai berikut. Setelah menganalisis setiap transaksi, Rama Consulting untuk bulan April, ayat jurnal dicatat seperti ditunjukkan dalam slide selanjutnya. Ayat jurnal bulan April untuk Rama Consulting adalah sebagai berikut. Bisa Anda lihat akun apa saja yang bisa masuk ke dalam debit dan kredit sudah ditentukan di sana. Selanjutnya, baik, langkah kedua adalah memindahkan transaksi ke buku besar. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal dicatat di kolom tanggal. Yang kedua, jumlah dicatat di kolom debit atau kredit. Yang ketiga, halaman jurnal dicatat di kolom referensi posting. Yang keempat, nomor akun dicatat di kolom referensi posting di dalam jurnal. Berikut ini adalah merupakan buku besar untuk Rahma Consulting. Di sini terdapat saldo. Yang saldo itu merupakan tempat akun yang sebenarnya. Contohnya di sini adalah akun kas. Referensi posnya diisi sesuai dengan halaman jurnal pada kolom sebelumnya, yaitu jurnal umum. Debit dan kreditnya juga mempengaruhi pada saldo akhirnya yang ada di sebelah kanan kolom. Contohnya adalah 13.100 merupakan saldo awal yang kemudian dikurangkan oleh 4.800 yang hasilnya merupakan 8.300, begitu seterusnya. Kredit akan mengurangi akun yang berada di debit dan juga sebaliknya. Itu semua adalah buku besar dari akun-akun yang ada di Rahma Consulting. Selanjutnya, langkah ketiga, menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit atau kredit ke buku besar. Selanjutnya akan ditunjukkan neraca saldo yang belum disesuaikan, dan ini bukan bukti keakuratan yang lengkap mengenai buku besar. Neraca saldo ini hanya menunjukkan bahwa jumlah debit sama dengan jumlah kredit atau balance. Jika jumlah kedua saldo dalam neraca saldo ini tidak sama, maka sudah dipastikan terjadi kesalahan yang harus ditemukan dan dikoreksi. Selanjutnya, neraca saldo yang belum disesuaikan untuk Rahma Consulting sebagai berikut, diambil dari saldo akhir dari buku besar sebelumnya. Ini merupakan neraca saldo yang belum disesuaikan sesuai dengan Rahma Consulting. Bisa dilihat di bawahnya, debit dan kreditnya menunjukkan hasil yang sama atau balance. Jadi dalam pencatatan jurnal dan buku besar pada Rahma Consulting sudah dipastikan tidak ada kesalahan. Untuk langkah selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Rekan saya selanjutnya dipersilahkan. Ya, langkah keempat yaitu menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Sebelum laporan keuangan dapat disiapkan, akun-akun harus ditargetkan 4 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian, termasuk beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima atau piutang usaha, dan akrual beban atau beban yang masih terutang. Selain itu, beban penyusutan harus dicatat untuk semua aset tetap selain tanah. Data berikut ini telah disiapkan pada tanggal 30 April 2016 untuk analisis kemungkinan penyesuaian bagi Rahma Consulting. Yang pertama, asuransi yang terpakai selama bulan April adalah 300.000. Yang kedua, sisa perlengkapan pada tanggal 30 April adalah 1.350.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan kantor untuk bulan April adalah 330.000. Yang keempat, gaji resepsionis yang terutang pada tanggal 30 April adalah 120.000. Yang kelima, sewa yang terpakai selama bulan April adalah 1.600.000. Yang keenam, pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 April adalah 2.500.000. Langkah kelima, menyiapkan kertas kerja akhir periode. Ini sifatnya opsional. Walaupun kertas kerja akhir periode tidak diperlukan, kertas kerja ini sangat berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke neraca saldo yang disesuaikan dan laporan keuangan. Selain itu, kertas kerja akhir periode juga berguna dalam menganalisis pengaruh dari penyesuaian yang diajukan terhadap laporan keuangan. Ini kita sajikan kertas kerja akhir periodenya. Terdapat kolom neraca saldo yang belum disesuaikan, totalnya adalah 56.750.000. Baik di debit maupun di kredit totalnya harus sama, dan yang penyesuaian itu totalnya 5.700.000.
penyelesaian dan memindahkannya ke buku besar. Jurnal penyelesaian untuk Rama Consulting disiapkan berdasarkan data penyelesaian di langkah 4 sebelumnya. Setiap jurnal penyelesaian mempengaruhi paling tidak satu akun laporan laba-rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Penjelasan untuk setiap penyesuaian termasuk perhitungannya biasanya disertakan dalam setiap jurnal penyelesaian. Setiap jurnal penyelesaian yang ditunjukkan setelah ini diposting ke buku besar. Di buku besar, jurnal penyelesaian ini ditulis sebagai jurnal penyelesaian. Dan ini adalah jurnal penyelesaian dari Rama Consulting. Di situ dijelaskan ada beban asuransi masuk ke debit sebesar 300.000 dan asuransi di bulan muka masuk ke kredit sebesar 300.000. Dan beban perlengkapan di debit masuk 850.000 dan dapat 850.000 ini didapat dari perhitungan 2.200.000 dikurangi 1.350.000 dan itu disertakan perhitungannya. Selanjutnya total yaitu 5.700.000 baik debit dan kredit pada saat. Langkah ketujuh adalah menyiapkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Setelah semua jurnal penyesuaian dibuat dan dipindahkan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo yang telah disesuaikan ini dibuat untuk memeriksa kesamaan antara jumlah dari saldo debit dan saldo kredit. Hal ini adalah langkah terakhir sebelum menyiapkan laporan keuangan, dan semua kesalahan yang muncul dari proses pemindahan jurnal penyesuaian harus ditemukan dan diperbaiki. Contoh kesalahan-kesalahan yang muncul adalah seperti akumulasi penyusutan, utang gaji, beban sewa, beban pendapatan, dan beban lain-lainnya. Berikut adalah tabel dari neraca saldo yang disesuaikan Rahma Consulting per 30 April 2016. Dapat dilihat perbedaan antara neraca saldo yang belum disesuaikan dan neraca saldo yang telah disesuaikan. Seperti contoh pada akun akumulasi penyusutan, di mana akun tersebut bersaldo 0 pada saldo kredit. Sedangkan pada neraca saldo yang disesuaikan, akumulasi penyusutan bersaldo 330.000 pada saldo kredit. Sehingga di total semua antara saldo debit dan saldo kredit menghasilkan jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp57.200.000. Langkah ke-8 adalah menyiapkan laporan keuangan. Hal terpenting dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan laba rugi disiapkan terlebih dahulu, diikuti oleh laporan ekuitas pemilik, kemudian laporan posisi keuangan. Laporan keuangan dapat disiapkan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan, kertas kerja akhir periode atau buku besar. Laba neto atau rugi neto ditunjukkan dalam laporan laba rugi, disajikan dalam laporan ekuitas pemilik bersama dengan penambahan investasi dan juga penarikan oleh pemilik. Saldo akhir modal pemilik dilaporkan di laporan posisi keuangan dan ditambahkan dengan jumlah liabilitas untuk menyamakan jumlah aset. Berikut adalah tabel dari laporan laba rugi Rahma Consulting per 30 April 2016. Pendapatan jasanya adalah sebesar Rp23.450.000 dan total dari beban adalah Rp5.150.000. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka Rahma Consulting mengalami laba neto atau keuntungan sebesar Rp18.300.000. Sedangkan berikut adalah tabel dari laporan ekuitas pemilik Rahma Consulting per 30 April 2016, di mana modal Rahma Lulu 1 April 2016 sebesar 0. Modalnya 0 dikarenakan Rahma Lulu merupakan perusahaan parubaya paruh waktu, di mana pada 1 April melakukan pemindahan usaha sehingga dikenal dengan Rahma Consulting. Kemudian melakukan investasi selama bulan berjalan sebesar 30 juta dan menghasilkan laba sebesar 18.300.000 sehingga totalnya adalah 48.300.000. Dikurangi penarikan sebesar 6 juta sehingga hasilnya adalah 42.300.
dan 42.300 merupakan kenaikan pada ekuitas pemilik. Sehingga modal Rahma Lulu pada 30 April 2016 adalah sebesar Rp42.300.000. Berikut adalah laporan posisi keuangan dari Rahma Consulting per 30 April 2016, di mana ada akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset terdiri dari dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap atau aset tetap, di mana total dari aktiva lancar adalah sebesar Rp31.550.000 dan total dari aset tetap adalah Rp14.170.000, sehingga dari total aset adalah sebesar Rp45.720.000. Pada akun liabilitas ada liabilitas jangka pendek, di mana terdiri dari akun utang usaha dan utang gaji dan pendapatan diterima di muka, sehingga dari total liabilitas tersebut senilai Rp3.420.000. Pada akun ekuitas dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yaitu modal Rahma Lulu sebesar Rp42.300.000, sehingga total dari liabilitas ditambah ekuitas adalah Rp45.720.000, dan nilai tersebut sama dengan total dari aset, sehingga dapat dikatakan aset itu totalnya sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Saya akan menjelaskan langkah 9, membuat air jurnal penutup dan memindahkannya ke buku besar. 4 air jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi agar akun-akun siap digunakan kembali pada periode berikutnya. 4 air jurnal penutup sebagai berikut. Yang pertama, semua pendapatan didebit sebesar saldonya dan mengkredit sebesar laba rugi. Yang kedua, semua beban dikredit sebesar saldonya dan mendebit sebesar laba rugi. Yang ketiga, sebesar laba rugi didebit sebesar saldonya dan mengkredit modal pemilik. Yang keempat, privilege pemilik dibagi dan mendebit modal pemilik. Setelah membuat air jurnal penutup, maka air jurnal penutup tersebut dipindahkan ke buku besar. Buku besar Rahma Consulting memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, saldo dalam akun modal Rahma Lulu sebesar Rp42.300.000 akan sesuai dengan jumlah yang disajikan pada laporan ekuitas pemilik dan laporan posisi keuangan. Yang kedua, semua saldo akun pendapatan, beban, dan privilege menjadi nol. Berikut adalah ayat jurnal penutup. Pada tanggal 30 April 2016, pendapatan jasa pada posisi debit sebesar Rp23.450.000 dan ikhtisar laba rugi pada posisi kredit sebesar Rp23.450.000. Yang kedua, ikhtisar laba rugi pada posisi debit sebesar Rp5.150.000, beban gaji pada posisi kredit sebesar Rp1.620.000, beban sewa pada posisi kredit sebesar Rp1.600.000, beban perlengkapan pada posisi kredit sebesar Rp850.000, beban penyusutan pada posisi kredit sebesar Rp330.000, beban asuransi pada posisi kredit sebesar Rp300.000, beban lain-lain pada posisi kredit sebesar Rp450.000. Yang ketiga, ikhtisar laba rugi pada posisi debit sebesar Rp18.300.000 dan modal Rahma Lulu pada posisi kredit sebesar Rp18.300.000. Yang terakhir, modal Rahma Lulu pada posisi debit sebesar Rp6 juta dan privilege Rahma Lulu pada posisi kredit sebesar Rp6 juta. Air jurnal penutup berikut ini akan dimasukkan ke dalam buku besar pada tanggal 30 April sebagai ayat jurnal penutup. Langkah 10, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah sesuai pada awal periode berikutnya. Semua akun beserta saldo dalam neraca saldo setelah penutupan harus sama dengan akun dan saldo di laporan posisi keuangan pada akhir periode. Saldo yang ditunjukkan dalam neraca saldo setelah penutupan diambil dari saldo akhir dalam buku besar. Saldo-saldo ini sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan di laporan posisi keuangan Rahma Consulting.
per 30 April 2016. Kas pada posisi debit sebesar 22.100.000, piutang usaha posisi debit sebesar 3.400.000, perlengkapan pada posisi debit sebesar 1.350.000, sewa dibayar di muka pada posisi debit sebesar 3.200.000, asuransi dibayar di muka pada posisi debit sebesar 1.500.000, dan peralatan kantor pada posisi debit sebesar 14.500.000. Akumulasi penyusutan pada posisi kredit sebesar 330.000, utang usaha pada posisi kredit sebesar 800.000, utang gaji pada posisi kredit sebesar 120.000, pendapatan diterima di muka pada posisi kredit sebesar 2.500.000, dan modal kamar dulu pada posisi kredit sebesar 42.300.000. Hasil dari debit dan kredit dijumlahkan dan hasilnya akan sama sebesar